Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya akan membahas tips sukses implementasi SOP. Untuk memudahkan implementasi SOP yang sudah dibuat bisa berjalan sukses, ada 4 strategi yang bisa dilakukan. Briefing, meeting, pengecekan audit penggunaan SOP, kartu jaminan kualitas, My Quality Assurance Card. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, briefing. Briefing ini sangat penting untuk memecah target-target besar menjadi target-target kecil. Karena dalam briefing merupakan momen arahan, instruksi, dan pemaparan yang dapat dijadikan kesempatan untuk memperkuat semangat tim. Briefing dilakukan setiap hari, dilaksanakan dalam waktu yang singkat, maksimal 15 menit, dan bisa dilakukan sambil berdiri. Pada bagian briefing ini, yang disampaikan adalah poin-poin yang akan dikerjakan hari itu. Agar briefing lebih efektif, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Leader berbagi informasi dan instruksi dan cara menarik. Gunakan contoh atau cerita yang relevan untuk membuat pesan yang lebih mudah dipahami dan diingat oleh anggota tim. Catat semua hasil briefing di logbook briefing. Untuk form logbook briefing bisa Anda lihat di tool implementasi SOP yang merupakan bonus dari kelas Equals Mastery SOP ini. Kemudian, dalam catatan briefing, dicatat siapa leader yang memimpin, kemudian masalah sekaligus solusi yang dihasilkan pada hari itu. Berikan kesempatan kepada anggota tim untuk bertanya atau memberikan usulan. Ini akan membuat anggota tim merasa dihargai. Agenda briefing sebaiknya mencakup beberapa poin. 1. Evaluasi target. Tinjau kemajuan yang telah dicapai dan memberikan apresiasi pada prestasi yang baik. Poin kedua, informasi penting. Sampaikan informasi terkini dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab anggota tim. Yang ketiga, problem solving. Diskusikan masalah atau hambatan yang dihadapi tim dan cari solusi bersama. Bagian keempat, doa. Sampaikan doa atau harapan baik untuk kesuksesan tim. Dan poin yang tidak kalah serunya adalah yel-yel semangat. Buat yel-yel yang unik dan menyenangkan untuk membangkitkan semangat tim. Baik, tips yang kedua, meeting atau pertemuan. Meeting juga bisa disebut bermusyawarah. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Meeting dilaksanakan untuk menyelesaikan hal-hal penting. Biasanya butuh waktu yang lama bila dibandingkan dengan briefing. Biasakan untuk mencatat hasil meeting pada logbook meeting, sehingga lebih mudah untuk dievaluasi target penerapan SOP dan capaian program, agar meeting teman-teman sekalian bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Berikut agenda yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan semua peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan hasil yang diinginkan. Yang kedua, agenda harus fokus pada tugas yang jelas dan hasil yang diinginkan. Hindari pembahasan yang tidak relevan atau terlalu luas. Yang ketiga, undang orang-orang yang tepat untuk hadir di meeting tersebut. Pastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Yang keempat, peserta meeting sebaiknya telah melakukan persiapan sebelumnya. Hal ini akan memastikan diskusi lebih efektif dan fokus. Gunakan alat bantu visual secara efektif. Presentasi data atau informasi penting dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami. Yang keenam, pisahkan proses berbagi informasi dan penyelesaian masalah. Sediakan waktu khusus untuk berbagi informasi sebelum memasuki tahap pembahasan solusi. Yang ketujuh, rapat harus dimulai dan diakhiri tepat waktu. Ini menunjukkan rasa saling menghargai terhadap waktu setiap peserta. Tips yang ketiga, audit. Audit ini sangat penting dalam menerapkan atau implementasi SOP. Jadi, melakukan pengecekan berkala ke unit kerja untuk memastikan bahwa implementasi SOP berjalan dengan baik. Berikut adalah tips untuk membuat audit lebih seru dan lebih menarik.
Lakukan peninjauan langsung di lapangan, observasi langsung atau memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penerapan SOP. Bandingkan praktek implementasi dan SOP yang telah ditetapkan. Identifikasi apakah ada ketidaksesuaian atau kekurangan dalam penerapan SOP. Libatkan anggota tim dalam proses audit. Ajak mereka untuk berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan pencarian solusi. Buat laporan audit yang jelas dan terstruktur. Sampaikan temuan secara komunikatif dan berikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Termasuk ke tips yang keempat, kartu jaminan kualitas atau My Quality Assurance Card. Kartu jaminan kualitas ini dapat digunakan untuk memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh person in charge. Berikut adalah konsep penggunaan kartu ini dalam implementasi SOP. Setiap SOP sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan jaminan kualitas. Dalam arti, SOP tersebut harus menghindari terjadi kesalahan atau kegagalan dalam proses yang dilakukan. Berikutnya, My Quality Assurance Card dapat berupa dokumen yang berisi poin-poin penting yang harus dikerjakan oleh VIC. VIC dapat menggunakan kartu ini sebagai panduan untuk memastikan bahwa semua langkah atau tindakan yang diperlukan telah dilakukan dengan benar. Kartu jaminan kualitas juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil pengamatan atau catatan penting selama proses implementasi SOP. Hal ini berguna untuk evaluasi dan perbaikan di masa depan. Dengan menerapkan tips-tips di atas, implementasi dan konservasi SOP akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Ingatlah selalu untuk melibatkan tim, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, dan terus berupaya meningkatkan kualitas proses kerja. Demikian teman-teman sekalian, tips implementasi SOP. Kita lanjut ke materi berikutnya yang lebih menarik lagi. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.